Untuk soal hubungan saya dengan mantan istri saya, ini surat pernyataannya benar dari saya nulis. Dah, selesai ya. Ini surat pernyataan saya nulis dari yang paling mantan ke Vivi Paris atau Royhana Fitri Oktaviani. Dan surat pernyataan tersebut adalah benar tulisan tangan saya yang saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Mengenai surat pernyataan tadi ya, yang talak. Tidak ada pihak tiga dari manapun yang memprovokasi saya. Surat permohonan maaf tersebut saya buat karena saya menyadari kesalahan demi kesalahan yang telah saya buat. Saya bukan orang yang sempurna. Saya banyak dosa, tapi saya harus belajar dari hal tersebut. Ketiga, memohon maaf kepada pihak-pihak yang terbawa-bawa namanya karena permasalahan ini. 4. Pernyataan tentang Tessa Kaunang itu hanya harapan seorang ibu atau nenek, tapi saya pribadi sangat menghormati beliau, Tessa Kaunang, sebagai ibu dari anak saya. Kelima, untuk perempuan berinisial V itu adalah teman saya yang sudah saya anggap seperti kakak. Beliau juga datang dengan suaminya berinisial I untuk besuk dan melihat kondisi saya. Alhamdulillah mereka mendukung, mensupport saya ya. Inisial V ya, V ya. Udah, itu aja. Terus hasil sidang saya masih berpikir-pikir. Yang penting saya cuma bilang ini kan supaya jadi pesan moral buat semuanya. Tidak ada orang baik yang nggak punya masa lalu, dan tidak ada orang yang bersalah yang nggak punya masa depan. Artinya kita terus memperbaiki diri dan mengakui semua apa yang harus kita lakukan ke depannya dan sadar diri. Mas merasa kecewa bang? 4 tahun penjara Kan masih pikir-pikir, masih pikir-pikir kan? Gus sini Gus. Oke. Mas, evaluasi seperti apa mas dengan putusan hari ini mungkin mas? Ya, terkait dengan putusan hari ini, kami selaku tim penasihat hukum Sandi Tumewa akan melakukan beberapa kajian. Kita rapatkan dulu, kita akan sampaikan kepada klien kami dan keluarga apakah putusan ini akan diterima dengan konsekuensi yang sudah diputus oleh majelis hakim, dan apakah kita tetap menyatakan banding supaya putusan Sandi bisa ringan. Mengingat begini, dari beberapa putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, menurut kami selaku penasihat hukum itu tidak semua benar. Ya, apa yang tidak semua benar? Bahwa fakta yang terjadi pada diri Sandi itu adalah waktu terjadinya penangkapan saudara Sandi itu berada di toilet, ya, dan barang bukti itu berada di meja. Jadi tidak benar kalau diterangkan bahwa Sandi itu ditangkap kondisi berdua, bahwa polisi itu masuk menangkap Sandi berada di toilet dan kondisi tidak sedang mengkonsumsi narkotika. Itu nanti akan menjadi alasan hukum, dan alasan hukum lainnya untuk mengajukan banding, kalaupun itu nanti kita ajukan, adalah orang yang mengkonsumsi narkoba itu tidak semata-mata harus dihukum, karena kalau setiap mengkonsumsi narkoba harus dihukum, maka penjara akan penuh. Bahwa mengingat orang yang memakai narkotika itu sebenarnya psikisnya kena. Di dalam penjara bukan solusi akhir, makanya nanti kita tetap akan berupaya untuk lebih baik lagi demi klien kami. Begitu pula saya selaku kuasa hukum, sahabat juga akan memberikan motivasi bahwa apa yang terjadi ini adalah yang terbaik. Ini ada hikmah yang sangat luar biasa, kita ambil sisi positifnya, dan mudah-mudahan ke depan akan menjadikan kebaikan tidak hanya terhadap diri Sandi, tapi dengan rekan-rekan dan masyarakat yang lain untuk menjauhi narkotika. Begitu. Sandi, reaksi ibu tadi gimana? Udah ketika mengetahui bahwa 4 tahun hukuman. Ya, apa yang saya alami ini banyak mengalami yang namanya permasalahan, keributan semua kan dengan apa yang saya konsumsi tersebut. Jadi menjauhkan saya dengan keluarga, menjauhkan saya dengan pasangan, menjauhkan saya dengan kawan-kawan yang sudah mensupport saya selama ini. Begitu juga dengan Gus Bejo dulu kan, bikin kita jadi jauh dikarenakan hal tersebut, yaitu narkoba. Sehingga akhirnya alhamdulillah saya masih sadarin sekarang. Coba kalau hukumannya itu ada Pak, mati, mungkin saya nggak boleh, ya nggak tahu lagi. Jadi
memang hal ini membuat kita bisa menjadi miskin atau bahkan gila. Maksudnya gila itu apa? Batin, psikis kita jadi terganggu, sehingga akhirnya kalau kita tuh dulu mungkin wah ketika habis mengkonsumsi itu lama-lama kita nggak punya keuangan, akhirnya kita berusaha untuk mencari tersebut sehingga akhirnya menjadi kecanduan atau jangkis, dan terakhir apa? Kita bisa gila karena kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau padahal. Itu aja yang saya alami sekarang. Tapi alhamdulillah ini adalah sebuah teguran buat saya. Semoga saya bisa sadar dan memperbaiki ini dan menjadi lebih baik. Tadi pesan saya yang terakhir kan, nggak ada orang yang baik, nggak punya masa lalu, nggak ada orang yang salah, nggak punya masa depan. Itu yang saya alami sekarang. Kita nggak bukan orang yang sempurna. Saya menanggapi ibu ya. Ibu tetap dengan putusan itu tetap keberatan lah, karena ibu ini, ibunya Sandi sangat mengetahui kondisi Sandi itu sebenarnya memang harus direhab, tetapi semua kita serahkan kepada majelis. Kita akan melakukan sesuai hukum acara. Memang nanti kalau keberatan kita akan ajukan banding atau dengan kesimpulan lain nanti kita nunggu keputusan dari keluarga dan Sandi, gitu ya. Saya boleh bicara ya sama keluarga. Kita akan pikir-pikir dulu untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, karena kan kita masih baru dapat putusan ini dan kita akan mengambil keputusan yang sebaik mungkin untuk Sandi gitu. Jadi kita keluarga masih mikir-mikir dulu jalan yang terbaik. Musyawarahkan dulu ya. Gitu ya. Dan saya juga menyerahkan kepada pihak keluarga karena saya sendiri masih kaget ya. Iya. Dan kondisi saya kaget. Iya. Walaupun kelihatannya tenang tentu kaget. Terlihat kurus nanti. Apa? Pikiran atau gimana? Ya sebenarnya sekarang sih udah lumayan naik nih, udah naik 3 kilo 4 kilo. Tapi ya tetap aja pasti namanya batin ada. Jadi akhirnya kita jadi psikis. Jadi itu aja. Ya, Itu sempat sakit berat atau gimana Sandi di dalam? Ya memang kan dari rekam medis saya di asesmen saya di BNNP Kuningan, memang saya lebih cenderung ke stres dan depresi, dan mungkin ya hal itu akan membuat ke batin saya akhirnya, jadi saya nggak bisa melihat lingkungan yang bikin kita tuh kaget. Nah kan banyak, apalagi kan di lingkungan penjara itu kan banyak hal yang bisa bikin saya shock, kaget dan lain-lain kan, sehingga akhirnya ya tadi mengacu ke batin, mengacu ke psikis, mengacu ke fisik, sehingga akhirnya saya jadi ngalamin hal seperti ini gitu. Sandi jadi lebih sering ibadah. Kalau soal ibadah itu nggak berlebihan. Yang penting insya Allah itu aja. Itu ya, sebagian.